Konrigelhoff terburu-buru. Memang merepotkan, tapi ini yang terbaik. Kali ini dia akan dibasmi, kata Duk Ludwig, membaca sekilas laporan situasi terkini yang diserahkan kepadanya oleh ajudannya. Cliff dan Killian yang duduk bersama di kantornya mengangguk setuju. Tidak ada yang terkejut dengan deklarasi perang teritorial yang tiba-tiba. Ini terjadi sedikit lebih awal dari yang mereka duga, tapi itu juga sudah diduga, mengingat perilaku Konrigelhoff di pesta hari nasional. Apakah Yang Mulia marah? Tanya Cliff. Duk Ludwig tertawa. Tentu saja. Aku pikir dia mungkin mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkan Arduk Lanston yang sedang merangkak sampai ke ujung tali, atau janda permaisuri yang tidak pernah memperlakukan Yang Mulia sebagai seorang kaisar. Akhirnya, Killian berseru lega. Kita sudah bersabar dalam jangka waktu yang lama, sehingga membuat frustasi siapapun yang menonton dari samping. Yang Mulia pasti sudah menunggu hari seperti ini juga. Dia tidak pernah punya alasan bagus untuk melakukan pembersihan sebelumnya, dan kali ini tidak ada yang bisa menentangnya. Cliff mengangguk, lalu bertanya. Kali ini suaranya sedikit lebih pelan. Apakah daftar pembunuhannya sudah selesai? Dia bertanya, apakah keluarga yang terlibat dalam pengkhianatan telah diidentifikasi dan tingkat hukuman mereka telah ditentukan. Aku pikir itu sudah selesai secara kasar. Arduk Lanston, Konrigelhoff, dan Kon Eilert tidak akan selamat. Saat Konrigelhoff disebutkan, mata Duk dan Cliff beralih ke Killian. Apakah kamu tidak memperhatikan sesuatu yang aneh tentang Edith? Alis Killian berkerut sesaat mendengar pertanyaan Duk. Edith yakin hubungannya dengan keluarga Rigelhoff telah terputus. Sebenarnya, bukankah itu benar? Karena Kon telah menyatakan perang terhadap kita tanpa memperdulikan sedikitpun kesejahteraan putri yang dia percayakan kepada kita sebagai sandera. Jika memang itu yang dia pikirkan, aku senang mendengarnya. Meski mengangguk, Duk sepertinya tidak menyukai jawaban Killian. Meski frustasi, Killian juga tidak bisa berkata apa-apa. Aku harus pergi ke Raizen secepatnya setelah perang teritorial ini selesai. Jika Konrigelhoff dipermalukan, tidak ada yang tahu berapa banyak lagi hal buruk yang akan dikatakan orang tentang Edith. Killian tidak ingin melihat Edith menderita luka dan kesakitan lagi. Setelah beberapa tahun hidup dengan tenang dan terhormat di Raizen, orang-orang akan melupakan masa lalunya dan nama belakangnya, Rigelhoff. Keingintahuan orang-orang akan tergugah. Tetapi rasa ingin tahu itu juga akan mereda dengan cepat. Kami akan berangkat dalam seminggu. Cliff, kamu akan bertanggung jawab atas para ksatria. Dan Killian, kamu akan bertanggung jawab atas senjata. Kita akan berangkat seminggu lagi. Iya, mengerti. Pertemuan berakhir, dan Duk Ludwig kembali ke istana, meninggalkan Cliff dan Killian yang sibuk mempersiapkan tanggung jawab masing-masing. Baru setelah gelap, Killian akhirnya menemukan waktu untuk bersantai dan makan malam bersama Edith. Dan dia kembali ke kamarnya. Masih perlu mendokumentasikan apa yang telah dia pelajari tentang gudang senjata hari ini. Namun, bahkan saat dia mengerjakan dokumentasinya, dia tidak bisa melupakan Edith. Dia makan lebih sedikit, bahkan jika dia berpura-pura, aku tahu dia khawatir. Edith yang selalu berseru sambil makan dengan gembira, mulai tidak menghabiskan makanannya beberapa hari yang lalu. Sangat tidak biasa, sehingga Anna yang sedang membereskan meja bertanya, apakah Anda yakin sudah selesai makan? Edith harus bertahan dengan baik sampai perang wilayah selesai. Killian menghela nafas rendah dan baru saja selesai mengatur dokumennya. Lalu terdengar ketukan. Sudah terlambat bagi siapapun untuk berkunjung. Tapi Killian berjalan perlahan ke pintu, merasakan deja vu yang aneh. Tidak mungkin Edith, pikirnya. Dia tidak pernah datang kepadaku lebih dulu, kecuali malam itu, ketika dia mencoba menciumku secara diam-diam. Killian diam-diam membuka pintu. Berdiri di ambang pintu adalah Lizzie. Seperti yang sudah dia duga, dia mengenakan kamisol, seperti saat dia datang untuk memberitahunya tentang pelayan yang hilang. Tapi tidak seperti kamisol biasanya. Kamisol yang Lizzie kenakan tidak seperti milik Edith. Apakah pakaian dalam tanpa lengan semacam ini sedang menjadi tren saat ini? Tapi sepertinya tidak cocok untuk Lizzie. Lebih terlihat seperti seorang anak kecil yang mencuri kamisol milik ibunya.
Saat Edith memakainya, itu menyihir dan memusingkan. Tapi saat Lizzie memakainya, dia takut pakaian itu akan jatuh kapan saja. Apa yang membawamu kemari pada jam segini? Kilian bertanya sambil menawari Lizzie tempat duduk. Akhir-akhir ini aku kesulitan melihat wajahmu. Jadi aku bertanya-tanya, apakah kamu masih bangun di jam segini? Lizzie tersenyum, senyum cerah yang sama yang biasa dilihatnya selama 5 tahun terakhir. Kilian balas tersenyum dan duduk di seberangnya. Cliff tidak mau bermain denganmu. Cliff adalah Cliff dan Kilian adalah Kilian. Apakah aku mengganggu sesuatu yang sedang kamu lakukan? Tidak, kalau dipikir-pikir, akhir-akhir ini aku memang tidak memperhatikanmu. Kamu tidak bermaksud begitu. Kamu sibuk dan aku tahu itu. Sambil menggeliat-geliat jarinya, Lizzie menambahkan, hanya saja kau akan segera pergi dan aku mengkhawatirkanmu. Aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal. Aku tidak akan mati. Kamu dan Edith terlalu khawatir. Kurasa itu karena kamu tidak sempat melihat Cliff dan aku bertarung, kata Kilian berpura-pura sombong. Lizzie tertawa kecil, tetapi mata biru mudanya yang indah terlihat sedikit sedih. Kilian, kamu ingat saat aku pertama kali datang ke mansion dan aku sedang berlari mengelilingi taman dan rambutku tersangkut di ranting? Aku ingat, dan kamu sangat malu saat itu. Iya, aku sangat senang mendengar bahwa aku bisa menjelajahi taman sesukaku, tidak seperti di Sinclair. Jadi aku malu jika rambutku kusut di ranting, dan bahkan lebih malu lagi jika tertangkap oleh tuan muda kedua yang menakutkan. Aku pikir aku mungkin akan mendapat beberapa pukulan. Kilian dan Lizzie mengenang apa yang terjadi 5 tahun lalu. Saat itu awal musim panas, dan Lizzie baru saja mulai merasakan kebebasan setelah diselamatkan dari keluarga Sinclair. Dia sedang bermain-main di taman keluarga Ludwig, yang lebih besar dan lebih indah daripada taman keluarga Sinclair. Ketika angin menjadi agak terlalu kencang dan membuat rambutnya tersangkut di ranting. Aduh, bagaimana ini bisa terjadi? Dia mengulurkan tangan dan meraba-raba, tetapi tangan kecilnya yang kikuk sulit melepaskan rambutnya yang tersangkut. Saat dia bertanya-tanya apakah dia harus berteriak dan meminta bantuan, dia mendengar suara gemerisik di belakangnya. Siapa? Halo. Kilian yang tampak dingin berdiri di sana dengan sebuah buku di tangannya. Kilian yang dulu lebih dingin, lebih tajam, dan lebih sensitif dibandingkan dirinya yang sekarang, dan Lizzie yang berusaha untuk tidak terlihat olehnya sebisa mungkin. Lizzie bergidik dan mati-matian berusaha mencari alasan. Aku tidak melakukan ini dengan sengaja. Itu karena angin. Aku benar-benar tidak menyangka akan seperti ini. Maaf, aku tidak mengikat rambutku dengan rapi. Itu salahku. Kilian menatap Lizzie yang takut padanya tanpa alasan, lalu menyerahkan buku yang dipegangnya. Ketika dia mengambilnya, dengan tercengang, dia menggunakan tangannya yang bebas untuk menarik rambutnya dari ranting. Lizzie menggeliat dalam prosesnya, dan Kilian harus menggunakan pisau untuk memotong beberapa rambut kusut yang lebih parah. Ketika dia selesai, ranting itu memiliki rambut pirang yang kusut dan mempesona di sana-sini. Ranting itu pasti menyukai rambut pirangmu dan ingin menyentuhnya sedikit, kata Kilian sambil menyarungkan pisau sakunya dan mengambil bukunya dari tangan Lizzie. Ini adalah pertama kalinya keduanya berbicara sejak Duke dan Duchess Ludwig memperkenalkan Lizzie kepada putra mereka. Saat itulah aku menyadari, dia sebenarnya pria yang baik. Kilian tersenyum mengingat kenangan masa lalu. Aku tidak bermaksud menakutimu. Itu benar. Meskipun dia tidak menyukai anak haram Count Sinclair yang diambil orang tuanya secara tiba-tiba, dia tidak bermaksud menakut-nakuti dengan sengaja. Itu hanya situasi yang menjengkelkan dan menyusahkan baginya. Dia tidak tahu kapan itu berubah menjadi cinta. Pada titik tertentu, jantungnya berdetak kencang ketika dia mendengar tawanya yang jelas, dan hatinya tenggelam ketika dia melihat air matanya. Dia merasakan kecemburuan dan ketidaksabaran ketika dia melihat ke arah Cliff.
dan dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika dia melihatnya.